Kita berjumpa kembali di dalam video materi pemrograman web 2. Kita membahas tentang array dalam video ini. Nah, video sebelumnya kita sudah membahas tentang perulangan. Kita akan bahas tentang array. Apa itu array? Array adalah kumpulan data yang terstruktur ya, jadi kumpulan data yang terstruktur kumpulan data tersebut disusun secara terurut melalui indeks. Urutan ini secara otomatis dibuat oleh PHP. Indeks selalu diawali dari 0. Ya, jadi seperti itu mendefinisi array. Nah, array itu sangat penting sekali kita pelajari dan juga kita gunakan nanti ketika kita membuat program atau membuat aplikasi yang sudah cukup besar gitu ya, yang sudah aplikatif. Maka dasar-dasar array perlu kita harus pelajari. Nah, itu kira-kira mengenai array ya. Kemudian array untuk membuat array di PHP ada dua cara, yaitu satu seperti ini ya, array lalu buka kurung tutup kurung. Kemudian cara yang kedua menggunakan kurung balok seperti ini tanpa menyebutkan array ya. Jadi ada cara yang seperti ini, cara pertama, ada cara yang kedua. Pertanyaannya, apakah boleh dicampur ketika kita digunakan pada masalah tertentu kita menggunakan array ini, lalu masalah yang kedua kita menggunakan ini? Ya, boleh saja ya. Itu bergantung pada kita bagaimana cara penulisannya. Tinggal pilih satu nih. Kalau mau digunakan dua-duanya juga boleh pada masalah yang sama atau berbeda, itu tergantung dari pilihannya masing-masing. Ya, mana yang paling ingat atau paling mudah untuk menggunakan cara pembuatan array di PHP. Nah, sekarang kita akan mempelajari dan mempraktikkannya di dalam program PHP tersebut. Kita biasa jangan lupa menghidupkan XAMPP ya. XAMPP harus aktif atau hidup ya, supaya kita bisa tahu nih XAMPP harus kondisi yang hidup.
sekarang kita akan mempraktekkannya. Kita akan buat contoh penggunaan atau cara membuat array. Ya, kita akan membuat array di sini. Jadi kita buat gini ya, seperti biasa. Ini PHP. Dan kita akan simpan atau kita buka saja file yang lama ya. Kita buka file yang lama di XAMPP htdocs, yaitu foldernya belajar web. Ya, kita pakai ini aja ya, supaya lebih mudah kita mempelajarinya, supaya jangan lupa. Ya, ini ya. Nah, ini kita akan lanjutkan di bawahnya begitu ya. Kemarin kita pakai while, sekarang kita belajar mengenai array. Nah, kalau kita mau buat array, kita coba dulu cara yang pertama ya. Katakan tadi di sini kita buat sebuah variabel, namanya kita buat misalnya kita buat nama-nama siapa ya, nama-nama buah misalnya gitu ya, atau nama-nama buah ya, buah ya. Kemudian kita buat seperti ini, array ya, gitu ya. Ini artinya kita membuat array yang kosong seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sini misalnya string, misalnya nama-nama hewan. Lalu kita buat seperti ini. Nah, ini cara penulisannya. Ini berarti array-nya kosong masih. Nah, kalau mau kita isi, tinggal kita isi di sini. Ya, kita menggunakan kutip ganda. Kalau dia berupa string atau teks. Tapi kalau angka tidak perlu ya. Kita buat misalnya nama-nama buah, misalnya sini pisang. Kemudian kita buat sini misalnya jeruk. Kemudian kita buat lagi namanya misalnya nanas. Kemudian kita buat lagi di sini misalnya pepaya. Ya, seperti ini ya. Ada 4 ya, kita tambah 1 lagi supaya 5. Kemudian kita buat buah apa nih? Buah pisang, jeruk, nanas, pepaya. Kemudian kita buat mungkin 1 lagi alpukat. Nah, ini contohnya seperti ini cara penulisan membuat array. Cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini. Cara yang kedua ini juga tetap menggunakan kutip ganda jika itu adalah string atau teks ya. Nah, cara yang kedua seperti ini, kita buat lagi sekumpulan nama-nama hewan. Misalnya kita buat sini kucing. Misalnya di sini kita buat ini ayam. Kemudian kita buat sini misalnya anjing. Kemudian kita buat di sini nama hewan yang lain, misalnya harimau. Dan yang kelima kita buat nama hewannya adalah misalnya kita buat sini bebek. Nah, ini cara menulis atau cara membuat array atau mengisi array gitu ya. Sekarang kita bagaimana cara menampilkannya di halaman website gitu. Cara menampilkannya. Ini kan belum ditampilkan ini. Ya. Jadi tadi mengenai array itu tadi kita lihat di sini, dia kumpulan data yang disusun secara terurut melalui indeks. Nah, jadi kita melihat di sini di dalam ini, mulai dari data yang pertama ini sampai dengan yang kelima, itu indeksnya dimulai dari 0. Tetap indeks itu dimulai dari 0 karena sudah dibuat oleh PHP secara otomatis. Dan hampir semua program lah ya,
Semua indeks itu pasti dari 0. Walaupun programnya berbeda-beda ya. Jadi indeks tetap dimulai dari 0. Indeks. Jadi ini kita akan coba tampilkan di halaman website bagaimana cara menampilkannya. Ya, cara menampilkannya juga bisa beberapa cara ya. Misalnya kita mau menampilkan semua. Kalau kita mau menampilkan semua, tentu pelajaran sebelumnya sudah ada ya nih. Kita menggunakan for each. Ini cara menampilkannya. Ya, cara menampilkan ini pakai for each kalau kita ingin menampilkan semuanya. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan satu saja data dari array ini, katakanlah indeks 0, maka kita buat seperti ini misalnya. Show string buah. Lalu kita kasih di sini 0 gitu, seperti ini ya. Nah, ini cara menampilkannya. Untuk data indeks yang ke 0 seperti itu cara menampilkan data yang ada di array ya. Coba kita lihat dulu bagaimana cara untuk menampilkan ini, apakah ini sudah benar atau belum. Kita coba dulu ya, jangan-jangan salah juga gitu ya. Dia tidak bisa menampilkan data dengan posisi seperti itu misalnya ya. Kita simpan dulu ya. Kita akan buat di browser ya, apakah bisa atau enggak. Kita panggil ini belajar web ya. Nah, ini coba kita lihat apa nih katanya. Dia bilang baris 91 nih. 91 itu yang mana nih ya? Nah, ini katanya. Bahwa ini tidak bisa ditampilkan seperti ini gitu. Ya. Jadi tidak bisa dia error. Pesan errornya apa nih? Kita lihat dulu. Function name must be string gitu ya. Ya kan? Berarti nggak bisa menampilkan data yang berupa string karena kita menggunakan sini adalah 0 gitu ya. Tapi kalau kita buat misalnya seperti ini 0 ya, seperti ini coba kita buat ya, kita buat seperti itu, apakah ini bisa atau enggak ya. Nah, ini bisa nih ya kan ya. Kita buat BR ya supaya ada apa namanya, kita buat BR di sini ya. BR nah, jadi cara membuatnya seperti ini bisa, tapi untuk memanggilnya tidak bisa menggunakan kurung yang bukan balok gitu ya. Ya, tidak bisa. Tapi kita buat misalnya kalau kita lihat di atas ini seperti ini ya, bisa nih. Kalau misalnya menampilkan semua bisa seperti ini posisinya, pakai for each ya. Pakai for each. Kemudian ini cara menampilkan tadi kalau menampilkan indeks 0. Ini tadi adalah pisang ya. Jadi, kalau kita lihat di sini kita lihat di sini ya bahwa ini adalah indeksnya yang 0. Ya, jadi ini kalau kita perhatikan ya, ini perintahnya ini adalah indeks 0, yang keluarkannya adalah pisang, ini yang ini ya. Ini indeks 0. Kalau kita ingin menampilkan indeks yang kedua ke 1 misalnya, kita tinggal kita copy seperti ini ya. Nah, kalau kita bikin
tadi 5, maka kita buat sini indeksnya 1, 2, 3, 4. Maka dia akan kita lihat di sini, kita akan copy BR-nya ya, copy BR. Di sini kita buat BR supaya dia pindah baris. Ya. Nah, jadi ini kita simpan, lalu kita refresh ya websitenya tadi. Ini belum ya, belum refresh. Kita tunggu sejenak. Nah, ya ini sudah tampil dia. Jadi sesuai dengan urutan indeksnya, maka dia akan tampilkan data yang ada di array. Itu cara menampilkan satu-satu di halaman website ya. Demikian juga kalau kita ingin menampilkan nama-nama hewan ini tadi gitu. Kita buat juga seperti itu. Kita buat sini echo lagi. Ya, echo. Kita buat string hewan. Tetap juga kita menggunakan 0. Seperti ini. Untuk menampilkan tadi ya, untuk hewan, maka kita untuk mempersingkat ya, kalau BR ini tadi kita buat seperti ini, kita tambahkan saja di sini ya, untuk BR itu supaya mempersingkat perintah begitu ya, seperti ini. Jadi kita bisa buat ya tanpa banyak-banyak mengetikkan echo-nya. Kemudian kalau kita ingin hewan yang kedua, maka kita tinggal copy ya ke bawah ini. Kalau sampai 5, kita berarti tinggal buat seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah ini kalau kita menampilkan data, jadi perintah yang seperti ini tadi boleh, ini juga boleh. Ini lebih singkat begitu ya. Hasilnya tetap sama juga. Nah coba kita refresh ya. Ya ini sudah ya terurut mulai dari kucing, ayam dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini kucing, ayam, anjing, kemudian harimau, bebek ya. Ini sesuai dengan urutannya. Ya, jadi ini cara menampilkan secara satu-satu. Kemudian kalau kita ingin menampilkan secara sekaligus ya, atau semua tanpa mengetikkan satu-satu. Kalau masih 5 datanya mungkin mudah ya. Tapi kalau sudah sampai datanya ratusan atau ribuan atau lebih banyak dari 1000, maka cara menampilkannya sekaligus ya tentu tidak mungkin kita ketik satu-satu. Jadi ada caranya menampilkan menggunakan perulangan. Disinilah pentingnya perulangan tersebut. Kita buat seperti ini ya perulangannya. Katakan kita mau menampilkan nama-nama buah tadi sekaligus, tidak satu-satu. Maka kita buat perintah for di sini. For buka kurung i sama dengan 0. Kemudian kita buat sini string i ya lebih kecil. Lebih kecil kita katakan menghitung jumlah datanya, yaitu menghitung jumlah data di PHP itu pakai count. Count. Lalu apa yang dihitung yaitu string misalnya buah tadi. String buah. Kemudian i string i itu plus plus, artinya bahwa data tersebut ditambah 1. Kemudian kita buat di sini untuk menampilkannya. Ya, untuk menampilkannya ini pakai string ya. Jadi ini menampilkannya seperti ini. Kita buat perintah echo tadi ya, echo. Kemudian kita buat sini string buah. Kemudian kita buat kurung balok yaitu string i seperti ini. Ya, titik kita buat perintah br-nya. Ya, kita buat perintah br agar dia ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini adalah indeks ya, yang ke i. Jadi berdasarkan dari ini dari 0 sampai dengan jumlah data yang ada di variabel buah ini ya, di variabel buah ini. Nah, ini kebanyakan kurung kurawal ya. Nah, ini kita seperti ini ya. Jadi ini for i sama dengan 0
dimulai dari indeks 0 sampai dengan banyaknya data yang ada di variabel buah, sehingga i-nya itu di plus plus. Lalu ini kita buat echo, ini variabel buah yang ke i. Nah, dimulai dari 0. Nah, coba kita lihat hasilnya, apakah memang tampil atau tidak. Ya, kita lihat di sini. Tampil, bukan? Ini dia. Ya, jadi itu cara untuk menampilkan data array menggunakan perulangan for. Kemudian ada juga cara yang kedua menggunakan for each. Nah, bisa juga nanti cara yang ketiga juga bisa menggunakan while. Nah, kita coba menggunakan for each. Di sini kita buat for each, buka kurung, string hewan misalnya, string hewan, lalu kita buat variabel s, variabel alias. Kemudian kita buat sini misalnya binatang. Seperti ini ya. Jadi kita harus membuat variabel aliasnya. Kemudian kita buat kurung kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, ini kita buat yaitu echo string binatang. Bukan lagi kita panggil hewannya, variabel hewannya tidak kita panggil, tapi variabel aliasnya tadi. Ya, kita buat di sini string ya, titik ganda, lalu br. Nah, seperti ini ya. Tanpa menyebutkan atau menuliskan indeksnya di sini seperti yang ini tadi. Tidak perlu lagi karena sudah menggunakan perintah for each. Berarti semua yang ada di variabel hewan akan ditampilkan di halaman website. Variabel hewan tadi sudah menggunakan namanya variabel alias. Ya, kita coba apakah berhasil. Ya, sudah berhasil juga. Nah, ini ya. Mulai dari kucing, ayam, seterusnya ya, tampil ya kan. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga menggunakan while. Jika kita menggunakan while untuk menampilkan data array, maka kita harus membuat variabel inisialisasi atau variabel awal. Nah, misalnya kita buat sini variabel x sama dengan 0. Ya, berarti kita buat variabel x dari 0 dulu. Ini namanya variabel inisialisasi atau variabel awal. Nilai variabel awalnya dimulai dari 0. Kemudian kita buat sini menggunakan while, buka kurung, string x, kemudian lebih kecil, lalu kita hitung tadi count, buka kurung, count, buka kurung, string buah, misalnya begitu. Lalu kita buat kurung kurawal ya, seperti ini. Kita buat kurung kurawalnya. Lalu kita tampilkan ya echo string buah, tapi menggunakan indeks ya. Jadi sini ada variabel indeksnya yaitu string x. Lalu kita buat sini titik, lalu kita buat sini br. Nah, seperti ini. Lalu kita buat variabel counternya yaitu string x plus plus. Ya. Ini kalau kita menggunakan while. Jadi ini harus ada variabel inisialisasi dan itu akan dihitung x ya. Apakah lebih kecil dari jumlah data yang ada di variabel buah. Lalu tampilkan dia menggunakan seperti ini x ya, ada variabel x ini, ada indeks seperti ini ya caranya. Nah, coba kita jalankan apakah berhasil atau tidak. Nah, kita refresh. Ya, berhasil juga nih. Ya kan ini. Ya. Jadi begitulah cara untuk mempelajari array dan cara juga menampilkannya.
Kemudian bisa juga kita menambah isi array itu sendiri gitu. Bisa kita tambah juga array-nya. Misalnya kita tambah datanya, maksudnya ya, data bukan datanya. Misalkan di sini tadi kita buat ini ada 5 misalnya. Kita ingin menambahkan jadi 6 gitu. Kita bisa tambah. Nah, bagaimana cara menambahkannya untuk datanya? Kalau ini tadi 5, kita buat misalnya 6 misalnya gitu ya. Maka kita bisa tambah seperti ini. String buah, kemudian yang ke-6. Lalu kita buat misalnya tadi nama buah yang lain. Kalau di sini tadi katakan buahnya pisang, jeruk, nanas, pepaya, alpukat, kita tambah sini misalnya nama buah yang lain. Misalnya sawu. Misalnya gitu ya. Misalnya nama buah sawu. Atau mangga gitu ya. Mangga. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan untuk menambahkan data yang ada di variabel buah. Atau juga dengan cara yang lain, kalau tidak menyebutkan indeksnya yang ke-6, mungkin kita lupa, katakanlah kita tidak tahu sebenarnya data tersebut sudah sampai ke data yang keberapa, kita mungkin lupa gitu. Misalnya, kita bisa buat seperti ini. Kalau kita buat misalnya string hewan, lalu kita buat seperti ini saja. Berarti ini tidak menyebutkan nomor indeksnya. Jadi nanti dia akan menambahkan sendiri secara otomatis di akhir ya, menambahkan isinya di data yang terakhir gitu. Karena tidak disebutkan nomor indeksnya gitu ya. Kita buat misalnya di sini hewan, misalnya tadi kita tambah singa misalnya. Seperti ini ya. Nah, ini boleh cara menambahkannya seperti itu. Ya, jadi bisa ditambah datanya. Coba kita tampilkan datanya tadi kembali. Kalau ini tadi jumlahnya 5, ini kita tinggal copy. Setelah ini kita kita buat di sini. Kita buat dulu ya, seperti ini. Kita buat supaya kita bisa pisahkan gitu ya. Kita buat garis ya, misalnya garis untuk pakai perintah HTML itu HR ya. Supaya kita nampak hasilnya. Di sini ya, saya rasa ya lebih tepat ya. Ini supaya kita bisa tahu memisahkan. Ini tadi yang di sebelum perintah ini adalah singa itu ada hewan itu ada 5. Sekarang karena sudah kita tambah, apakah betul 6-6-nya akan tampil ya? Kita lihat dulu. Karena ini hewan sudah ditambah ya. Kita refresh. Nah, ini ada garis. Lalu tadi sudah kita tambah kan? Nah, nama hewannya. Tuh. Tambah di sini. Ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa jadi 6? Karena sudah kita tambah di sini. Gitu ya. Jadi 6 dia. Nah, begitu cara untuk menambah data di array. Boleh cara yang seperti ini, boleh cara yang seperti ini. Ya, karena mungkin kita bisa lupa begitu ya, data yang keberapa tadi ya, gitu. Kita bisa cara yang seperti ini. Tapi kalau kita ingat, kita langsung tentukan dia indeks yang keberapa yang akan ditambahkan. Nah, kemudian setelah kita tambah, bisa nggak kita hapus gitu ya? Bisa nggak kita hapus? Bisa, menghapus array bisa juga. Perintahnya apa untuk menghapus? Yaitu unset ya. Misalnya kalau ini sudah kita tambah, tapi mau kita hapus, katakan indeks yang ke 0 misalnya, kita bisa hapus datanya, yaitu menggunakan unset. Buka kurung, lalu kita buat seperti gini, yaitu string hewan, variabel hewan. Lalu yang dihapus itu indeks yang keberapa misalnya, katakanlah indeks yang ke 1, indeks 1 dihapus.
ya. Ya, indeks 1 dihapus itu, kalau kita lihat di sini indeks 1 itu apa isinya ya? Ini ayam ya. Jadi apakah benar kalau kita buat perintah ini ayam itu menjadi tidak tampil di browser ya? Coba kita lihat ya. Ini sudah kita unset ya, hapus indeks yang 1. Lalu kita refresh ya. Nah, sudah tidak ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ayam nggak ada lagi tuh. Ya, itu cara menghapusnya di array. Kemudian cara juga membuat array yang lain ya, cara membuat array dengan format yang berbeda juga ada. Bagaimana cara membuat array dengan format yang berbeda lagi? Ya, kita lihat di sini kita bisa membuat array dengan cara yang lain ya. Yang kita sebut dengan istilahnya array itu ada nanti dia bersifat asosiatif, ada yang bersifat nanti misalnya multidimensi ya, ada juga yang bersifat gabungan ya, katakan 2 dimensi gitu, arraynya 2 dimensi gitu ya. Ada yang multidimensi, banyak dimensi juga bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita mempelajari dulu cara membuat array yang lain ya. Kalau tadi kita caranya seperti ini ya, satu-satu seperti ini kita ketikkan begitu ya. Ini kan cara yang pertama, cara yang kedua ya. Nah, sekarang cara yang ketiga gitu ya, untuk membuat array. Kita buat katakan seperti begini ya, kita buat array. Kita buat katakanlah array seperti ini ya. Kita buat data dulu ya. Kita buat data misalnya string datanya seperti ini ya. String katakan sini mahasiswa. Lalu kita pakai array seperti ini. Nah, lalu ada istilahnya di sini field lah ya, field. Katakanlah misalnya sini nama. Lalu kita buat namanya seperti ini. Misalnya Tuti. Ya, kemudian seperti ini ya. Lalu kita buat lagi datanya selain nama apa, misalnya sini katakanlah npm misalnya. Kita buat di sini misalnya 2018-03-001. Kemudian apalagi selain npm misalnya. Katakan di sini jurusan. Kita buat sini manajemen informatika. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data ini gitu. Ini kan juga array, tapi perhatikan sini, variabelnya ini sama, tapi fieldnya beda. Ini field namanya ya. Ini fieldnya beda nih. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data ini atau menampilkan format datanya gitu ya. Seperti apa gitu ya. Maka kita buat misalnya menggunakan katakan perintah HTML juga ya. Kita buat sini kita kasih perintah HTML, katakan sini ya perintah HTML-nya. Kita buat sini print. Kemudian perintah PHP print underscore r buka kurung string mahasiswa ya. Lalu kita buat sini echo, kemudian garis miring ini kita buat sini print. Nah, seperti ini ya. Kita ini untuk menampilkan ini ya, print r ya, menggunakan print r.
Lalu kita panggil variabel ini. Apa hasilnya kalau kita buat seperti ini ya? Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi artinya bahwa dia array juga. Nah, di sini lihat sepertinya bahwa array itu isinya ada field nama, field npm, jurusan seperti ini ya. Jadi print r ini adalah menampilkan data yang ada di variabel mahasiswa yang merupakan isinya adalah data array gitu ya. Kemudian kita mau membuat array matrik misalnya, matrik katakan matrik 3x3 misalnya, atau matrik 2x2 ya. Itu bisa kita buat ya matriknya. Matrik kan juga adalah array ya. Nah, kita buat di sini BR ya, atau kita buat sini echo HR ya, supaya kita bedakan garisnya. Kemudian kita mau buat matrik 3x3 misalnya, kita buat seperti ini ya. Kita buat sini matrik A misalnya, matrik A. Lalu kita buat isi datanya seperti ini gitu ya. Matrik A. Kemudian dalam matrik A itu kita buat kurung balok, ada 2 kan. Di sini kita harus buat 2 untuk datanya. Nah, kita isi datanya misalnya sini 4, 2, 1 gitu, koma. Kita buat lagi di sini datanya misalnya 6, 5, 0 gitu. Kita buat lagi sini. Kita buat lagi datanya 9, 7, lalu kita buat sini 3. Nah, ini adalah matrik ya. Jangan lupa titik koma di sini ya. Inilah matrik. Ya, jadi ini adalah matrik. Kita buat sini, berarti ini baris, ini barisnya, dan ini ke bawah kolom gitu. Sehingga kita bisa tampilkan data ini berdasarkan indeksnya. Katakan kita ingin menampilkan data yang ada di ini, angka 6 ini. Berarti ini baris indeks ke-1 dan indeksnya 0. Jadi ini baris kedua, kolom kedua. Nah, kolom kedua, kolom 1 ya. Baris kedua, kolom ke-1. Kita ingin menampilkan angka ini gitu ya. Maka kita buat perintahnya seperti ini, echo string matrik A. Lalu kita buat seperti ini tadi, baris ke-1, indeks ke-1, baris indeks ke-1. Kemudian pada kolom yang ke-1 yaitu 0. Seperti ini ya. Jadi ini artinya nanti baris kedua, kolom ke-1. Nah, inilah dia 6. Coba kita lihat, benar nggak ini ditampilkannya? Ya, angka 6. Ya, 6 yang ditampilkannya. Berarti ini dia matrik A, indeks ke-1, baris indeks ke-1, dan kolom indeks ke-0. Yang ditampilkan adalah angka 6. Ini cara membuat matrik. Kemudian juga kita juga bisa membuat array yang multi dimensi. Ya, yang multi dimensi. Artinya di dalam array ada array gitu ya. Contohnya begitu. Ya, di dalam array ada array. Bagaimana cara kita membuat data di dalam array? Ada array. Nah, gitu ya. Ini caranya seperti ini ya. Kita membuat array yang lebih kompleks ya. Katakan kita buat sini string, misalnya kita buat namanya di sini adalah bicara tentang katakan
prodi misalnya, prodi, bukan prodi ya, bisa juga lah prodi misalnya ya, data prodi sama dengan, lalu kita buat ini ya, seperti ini. Lalu di dalamnya itu kita buat juga array gitu ya. Apa isinya di dalam? Misalnya kita buat sini nama prodi, lalu kita buat seperti ini, nama prodi, lalu kita buat ini tanda ini sama dengan, lalu tanda lebih besar seperti ini ya, tanda lebih besar seperti ini. Kita buat seperti ini ya, supaya lebih memudahkan ya. Ya, seperti ini. Tadi salah ya. Kita buat seperti ini ya. Ini isinya adalah misalnya nama prodinya adalah akuntansi. Ya, kemudian kita buat pemisahnya ini koma di sini. Lalu di bawahnya kita buat lagi yaitu jenjang. Ya, jenjangnya apa? Jenjang studinya misalnya D3. Kemudian apa lagi misalnya jenjangnya? Akreditasi. Lalu kita buat sama dengan tanda lebih besar, misalnya di sini akreditasinya adalah C. Nah, gitu ya. Kemudian prodi apa lagi? Nah, ini tinggal kita buat lagi di bawahnya di sini. Nah, buat lagi sini. Ya. Kita buat. Nah, kita tinggal copy ini misalnya. Kita letakkan di sini ya. Nama prodinya apa? Komputerisasi akuntansi D3 misalnya. Apalagi misalnya kita buat lagi di sini, kita tambah lagi di sini. Buat datanya. Ya. Kita buat lagi seperti ini. Ada copy paste di sini. Kita buat lagi ya. Nama prodinya apa? Misalnya manajemen informatika. Nah, gitu ya. Sudah, ini ada katakan cukup 3 dulu lah ya, kita buat gitu ya. Ini yang terakhir kita nggak pakai koma ya. Nah, ini ada data seperti ini ya, prodi, lalu data prodi itu ada 1, 2, 3. Ini namanya sudah multidimensi ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menampilkannya? Menampilkannya kita gunakan for each ya. For each ya, kita pakai for each. Di sini kita buat sini for each. Buka kurung, lalu namanya adalah prodi. Kita buat variabel s-nya, yaitu kita katakan string jurusan. Ya, jurusan. Kemudian kita buat kurung-kurung awal buka dan tutup. Lalu kita buat sini perintah echo. Lalu kita buat di sini apa mau kita tampilkan gitu ya, misalnya ya, katakan kita mau menampilkan jurusan dengan fieldnya apa misalnya nama prodi ya, nama prodi. Kemudian kita buat lagi di sini, kasih perintah br sini supaya dia ke bawah misalnya br ya. Lalu ini kita copy saja ke bawah, ada 3 datanya ya, 3. Nah, selain nama prodi apalagi, nah, misalnya adalah jenjang. Kemudian habis jenjang apa? Itu akreditasi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini cara untuk menampilkannya seperti ini. Dia tadi ini nama field apa namanya? Nama variabel alias, dan ini adalah fieldnya, field yang ada di sini. Ya. Sekarang kita coba, kita buat apakah ini jalan atau enggak. Nah, seperti ini. Ya, kita kasih BR ya di sini supaya ya tidak ini ya, kasih BR di sini ya. Kita kasih BR ya. Dan kita
kita kasih di sini juga HR ya supaya lebih enak ya. Echo kita buat sini HR untuk membuat garis. Nah, seperti ini ya, kita buat HR, kita coba refresh gitu ya untuk menampilkan data ini. Tadi seperti ini kita refresh. Ya, belum ya, tadi kita refresh dulu. Ya, ini ya, seperti ini ya. Jadi sudah ada garisnya pemisah. Inilah tadi datanya ya. Data yang akan ditampilkan itu ada 3. Ini datanya kan juga 3, 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ya. Itu cara untuk menampilkan data yang sudah multidimensi array. Nah, ini dia ya caranya untuk kita belajar array yang ada di PHP. Ya, demikian dulu pelajaran kita tentang array pada video kali ini. Silahkan Anda mempelajari dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.